Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gayus Alexander Damanik dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai demokrasi dan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang awal mulanya, kita harus mengetahui apa itu demokrasi dan apa tujuan dan manfaat dari demokrasi tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian dari demokrasi, di mana demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk ikut serta baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum yang nantinya akan berlaku di negara tersebut. Di dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan dan juga hak yang sama untuk menentukan hidup mereka. Dalam demokrasi ini, kebebasan setiap warga negara adalah hal yang utama, di mana dengan tujuan agar nanti kelak warga negara ini tersebut tidak dikekang oleh pemerintah yang berkuasa dan mereka mempunyai kebebasan dalam memajukan hidup mereka sendiri. Seperti juga yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas demokrasi ini. Di Indonesia sendiri, demokrasi sudah berlangsung sejak zaman setelah hancurnya Orde Baru, yakni zaman reformasi. Pada masa reformasi, Indonesia mulai menerapkan prinsip demokrasi ini, di mana mulai pada saat itu Indonesia mulai melakukan pemilihan-pemilihan umum dan secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemilihan tersebut, di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpin-pemimpin mereka tanpa adanya intervensi lain dari pihak luar. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pra-kemerdekaan dan juga tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut atau fluktuasi, di mana kemerdekaan sampai saat ini selama 55 tahun penjajahan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintahan dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintahan dalam posisi keseimbangan atau equilibrium position dan saling melakukan pengawasan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata, sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lainnya. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Hal ini kemudian menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik. Oleh karena itu, pemerintah tidak memperoleh kesempatan pelaksanaan programnya, di mana apabila perkuat pemerintahan eksekutif melemah. Kemudian pada tahap yang kedua, yakni demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem demokrasi politik pada periode ini adalah demokrasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai
sebagai unsur sosial politik. Dalam pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Kemudian banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri, di mana demokrasi aslinya adalah menganut mengenai kebebasan. Tetapi dalam demokrasi terpimpin Soekarno ini, Soekarno sendiri bersifat otoriter dengan menyatakan bahwa dia akan menjadi presiden selama seumur hidup. Di mana akhirnya demokrasi terpimpin Soekarno ini berakhir pada tanggal 30 September Kemudian demokrasi Pancasila pada periode 1965 sampai 1998. Pada periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni, untuk meluruskan dari penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Kita telah mengadakan tindakan korektif. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, demokrasi pada masa ini disebut sebagai demokrasi Pancasila, karena dalam demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Kemudian pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tahap tataran praksi atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Karena pada saat ini, presiden sangat berkuasa penuh atas negara, di mana presiden mempunyai kewenangan yang sangat luas, yang artinya kewenangan presiden di sini bersifat otoriter, di mana presiden saat itu, yakni Presiden Soeharto, sangat otoriter, di mana dialah yang mengatur semua kebijakan di dalam negara tersebut, dan juga tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat menjabat dan menduduki pemerintahan. Kemudian ada yang namanya demokrasi periode reformasi, yakni pelaksanaan demokrasi di era reformasi sejak tahun 1998 hingga pada saat ini. Pada masa ini ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, yakni Presiden Soeharto, yang telah menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia pada periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya, di mana terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa ini. Yang pertama, diberikannya kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi, di mana sebelumnya kebebasan pers ini sangat dikekang oleh pemerintah sebelumnya, yakni Presiden Soeharto, di mana pada saat itu pers sama sekali tidak bisa mengeluarkan kritik-kritik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto, di mana apabila terdapat atau diketahui oleh pemerintah bahwa pers mengeluarkan berita-berita yang mengkritik presiden, maka pers tersebut akan mendapat intervensi dari pihak pemerintah. Yang kedua, berlakunya sistem multipartai, di mana pada masa reformasi ini pemberlakuan sistem multipartai mulai berlaku, di mana akhirnya muncullah banyak partai-partai baru dan tidak hanya ada 3 partai seperti pada masa zaman Orde Baru. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi yakni adanya pemilu, di mana pemilu tersebut lebih demokratis karena pemilihan tersebut murni atas dasar keinginan rakyat.
di mana terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pola rekrutmen politik terbuka, hak-hak dasar warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat biasa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan juga lain sebagainya. Di mana sih pada masa reformasi ini yang paling ditandai yakni perkembangnya partai politik di Indonesia, di mana partai politik merupakan suatu yang pasti apabila suatu negara melakukan yang namanya demokrasi. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, di mana partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa demokrasi liberal dan terpimpin pada Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Perkembangan partai politik di Indonesia. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia. Partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa demokrasi liberal dan terpimpin atau Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa reformasi. Yang pertama, partai politik pada masa demokrasi liberal. Indonesia menganut sistem kepemerintahan parlementer pada masa ini. Terdapat banyak partai politik dan memanasnya suhu politik. Indonesia di masa ini menganut sistem multipartai, di mana secara keseluruhan jumlah partai ada sebanyak 29 partai. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia kala itu tidak menguntungkan negara ini. Banyak juga partai yang mengakibatkan munculnya persaingan antar partai, pada akhirnya menyebabkan pertentangan antar golongan. Partai hanya sebatas mengorientasikan posisinya terhadap kekuasaan semata, sehingga jatuh bangunnya berbagai kabinet di masa pemerintahan Orde Lama. Pemerintah pusat melakukan pergantian kabinet yang berakibat terjadi ketidakpuasan dari pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncullah gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan, hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena ada dari beberapa daerah yang bahkan sempat mengatakan ingin berpisah dari Indonesia. Tidak hanya itu, menguatnya pertentangan antara politisi dan juga dengan TNI mengakibatkan politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Kemudian partai politik pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada 3 kekuasaan, yakni Presiden, PKI, dan juga TNI AD. Di luar kekuatan tersebut, yaitu partai politik, tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan pijang hanya sebagai perangkap bagi jargon kerjasama yang dipaksakan Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Salah satu bentuk otoritarianisme demokrasi terpimpin yakni Perpres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 yang menyangkut persyaratan partai, yaitu menerima dan membela Konstitusi 1945 dan juga Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat 1, dan cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat 2 seluruh wilayah Indonesia. Partai politik pada masa Orde Baru. Terjadi perubahan dalam tubuh partai yang dilakukan pertama kali, yakni dengan dirombaknya tokoh partai PNI dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa, serta munculnya partai baru yakni Partai Muslim atau Permusi yang merupakan partai penampung aspirasi umat Islam. Pemilihan umum pada tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan juga golongan karya, di mana golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan dari pemerintah dan juga ABRI. ABRI mendominasi partai golongan karya tersebut. Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui UU Nomor 3 tahun 1973, pemerintah kemudian menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai tersebut. 4 partai politik Islam yakni NU, Permusi, Partai Serikat Islam,
dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian partai lainnya seperti PNI dan Partai Kristen bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ditambah dengan satu partai, yakni Partai Golkar. Selanjutnya, partai politik pada masa Orde Reformasi menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjalankan Pancasila sebagai ideologinya. Kemudian pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Akan tetapi, terjadi permasalahan dalam ideologi partai dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha menggandeng semua kalangan sebagai pemilih, di mana dalam hal ini partai tidak lagi teguh akan ideologi yang di bawahnya dengan melakukan koalisi-koalisi dengan partai lain yang sebenarnya memiliki ideologi yang berbeda dengan partai tersebut. Demikianlah penjelasan dari makna demokrasi dan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Saya Gayus Alexander Damanik, sekian dan terima kasih.